Hi guys, welcome back to my channel Medium. Pada kesempatan baik ini kita akan melanjutkan proyek kita mengenai Flutter Google Maps. Pada yang lalu kita telah membuat yang basic, itu bagaimana kita men-show location and show marker. Kali ini kita akan melakukan multi marker, map type control, dan penjelasan kamera position. Tapi sebelum lanjut mengenai ini, saya akan jelaskan dulu, maksud saya akan praktekkan dulu untuk apa yang akan kita lakukan kali ini. Jadi nanti kita membuat map yang seperti contoh di atas. Kita bisa nanti map type-nya itu kita kontrol dari luar seperti ini. Kalau saya taruh begini, dia type-nya mode satelit. Kemudian kita bisa tambahkan di sini deskripsinya. Kemudian bisa kita zoom. Sampai maksimal itu zoomnya dari dalam dari luar pun bisa itu 21 ya. Kita angka 0 dari 21. Kemudian juga nanti bisa ditambahkan keterangan-keterangan ataupun informasi ini yang apa namanya multi layer ataupun widget-widget itu overlap. Kita tumpang tindihkan widget teks ini ataupun widget floating point ini di atas Google Map. Jadi itu kira-kira, dan juga nanti penjelasan-penjelasan bagaimana nanti map ini bisa kita kontrol dari beberapa sudut pandang gitu. Jadi itu yang akan mau nanti kita jelaskan. Kita akan coding ini dari nol. Jadi ini apa skripnya akan kita delete dulu. Kemudian kita akan lakukan codingan dari awal. Oke. Ini kita delete dulu scriptnya. Oke. Kita delete. Kita akan jelaskan lebih lanjut apa-apa yang akan mau kita bangun ya, sebelum kita lakukan coding kembali. Jadi kita lanjutkan Flutter Google Map yang kedua ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini yang akan kita develop sekarang. Nextnya kita akan mengquery data lat long dari database MySQL. Kemudian berikutnya show data lat long current location. Jadi kalau dia di tombol akan mengeluarkan data latitude longitude. Maaf, ini ada suara gangguan dari tetangga. Selanjutnya show data location itu secara periodically. Jadi untuk yang di atas sebelum nomor 5, saya jelasin nomor 4 ini show data location itu apabila button diklik itu nanti banyak implementasinya kalau kita integrasikan dengan yang lain. Seperti misalkan itu suatu aplikasi secara background proses bisa kita ikut sertakan latitude longitude yang kita kirim untuk apabila kita ingin memastikan bahwa yang mengupdate aplikasi itu di mana lokasi lat longnya, berada di mana dia. Selanjutnya kita bikin yang nomor 5 show data lat long current location ini secara periodically. Artinya setiap kita jalan ataupun berada di yang berpindah-pindah itu latitude longitude-nya itu akan otomatis berubah-berubah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan 6 data lat long yang berubah-berubah tadi itu setiap periode tertentu bisa kita set mau 1 detik, 2 detik, atau 10 detik, atau 1 menit itu dia mengirimkan data latitude longitude-nya menuju database MySQL.
Kemudian yang berikutnya masih banyak lagi ya, tracking system dan lain-lain. Nanti ya bisa juga ini nanti berkembang, akan kita lanjutkan. Baik, kita akan langsung coding. Nanti pada saat beberapa coding nanti ada penjelasan-penjelasan, nanti akan saya jelaskan ini penjelasannya. Kita langsung coding aja. Hop, ini tadi kan sudah, oh ya, waktu penghapusan tadi. Oke, seperti biasa, main function, run app, my app. Oke, jadi untuk yang kali ini kita akan membuat dari awal. Pertama kita akan membuat dulu application bar ataupun title daripada aplikasi kita, yaitu Google Map. Terus stateless widget st, stateless w ini my app. Ya, kita buatkan dulu, kita lanjutkan membuat itu application bar. Sini material application, home, schedule, bar, application bar. Nah, ini title-nya apa? Title-nya apa itu tentu teksnya. Tadi kita sepakati namanya Google Map. Ini Google Map. Oke, kita rapikan dulu. Teksnya kita taruh di tengah. Refactor, center. Dan kita rapikan underscore-nya ini dengan cara buat cons. Sini juga kita buat cons. Oke, yang ini tentu yang tadi belum kita. Oke, ini kita start dulu. Tadi belum kita stop ini, jadi kita reset dulu. Ini hanya menampilkan tulisan ataupun header Google Map di atas ini, yang lain-lainnya belum ada karena kita akan mengerjakannya dari awal. Oke, sambil ini jalan saya akan jelaskan lagi di sini. Oke, ini tadi udah saya jelasin ya apa-apa yang akan kita develop ke depan yang berkaitan dengan project Google Map. Selanjutnya kita akan sesuai judul tadi di atas akan membuat multi marker. Artinya markernya lebih dari satu, tapi ini adalah cara membuat multi marker. Jika sebelumnya hanya markernya hanya satu, nah ini kalau multi marker sebenarnya tinggal ya untuk dari yang basic yang kedua ini tinggal kita copy di sini ya, 1, 2, mau markernya 3 taruh lagi, tapi nanti cara cepatnya nanti bisa kita query dari database. Oke, kita lanjut. Ini belum selesai, nanti kalau udah oke, ini udah mau selesai ya, udah mau ya. Selanjutnya setelah itu kita akan membuat stateful widgetnya, yaitu kita menggunakan ya stateful widgetnya itu Google Maps di sini. Ini, oke, tidak apa-apa, ini kita geser. Di kali ini untuk stateful widgetnya itu Google Map-nya itu kita akan membuat dia beberapa widget yang berada di atas Google Map, seperti widget floating point ini. Nanti misalnya kita meletakkan widget di sini ada widget yang ada tulisan, ini belum tercover. Oke, seperti saya demokan tadi, ada beberapa ya. Tadi ada di sini floating point, ada tulisan di sini by medium. Nah, itu kan widget-widget yang berada
tumpang tindih layarnya di atas Google Map. Jadi kalau kita menumpuk beberapa widget itu, kita harus menggunakan nanti namanya stack. Oke, ini udah jadi, kita lanjutkan dulu ya. Ini kita buang dulu ini debugnya ini di sini dengan cara ini kita tulis defaultnya ini debug show check mode banner ini dia true, jadi harus kita false kan biar tulisannya hilang. Ini kalau kita save tulisan ini akan hilang. Oke, sekarang kita buat stateful widgetnya dulu. Stateful widget ini kita taruh saja namanya ini my map. Oke. Sekarang kita seperti saya sampaikan tadi, di sini akan kita buat dulu statefulnya. Oke. Kemudian di sini body. Oke. Nah, di body ini harus kita bikinkan stack-nya dulu. Supaya apa? Supaya dia bisa overlap tadi. Jadi widget ditumpang tindihkan gitu. Oke, jadi children dulu. Children. Oke. Sudah kita buat stack-nya di sini. Nah, selanjutnya kita buatkan dulu Google Maps-nya. Google Map. Ini. Oke. Kamera positionnya ini, ya, inisial kamera position. Ini kita siapkan dulu untuk beberapa lokasi yang akan mau kita tuju. Inisial kamera position. Target. Oke, targetnya itu kita siapkan dulu di sini. Saya udah siapkan lat longnya untuk beberapa lokasi. Salah, bukan ini. Salah ini. Yang mau kita ambil adalah ini. Di sini tadi udah siapkan. Oke, ini lokasinya. Oke, saya buatkan dulu di sini. Oke. Jadi kita harus tahu dulu ini saya taruh ini ada latitude longitude Darwin Australia, kemudian Sydney Australia, kemudian ini Medan Indonesia. Jadi untuk map ini akan di show itu adalah coba kita lihat di sini. Saya taruh titik senternya itu di sini Darwin Australia, artinya biar nampak di sini peta Indonesia, map Indonesia dan juga map Australia. Tapi kalau saya taruh Medan nanti di sini atau Indonesia, ini Australia hilang di sini, jadi tidak nampak dua marker di sini. Oke. Nah, saya mau senternya itu show map itu di Darwin Australia di sini, maka saya akan siapkan Darwin Australia tadi itu kita kasih nama itu show location 1 ya. Oke, ini show location 1. Makanya di sini targetnya itu show location 1. Oke. Kemudian location 1 sudah. Selanjutnya kita akan buatkan, oh ini kita save dulu. Coba kalau kita save, kita run. Oke, ini masih belum nampak mapnya ya. Kenapa? Oke, ada beberapa di sini dari stateless widget ke stateful belum manggil dia. Jadi di sini stateful, ke stateful di sini, ya ini, nah ini harus kita panggil dulu bodinya. Body ini akan memanggil script di bawahnya, fungsi di bawahnya itu my map. Oke, sip.
Oke, jadi nah, udah keluar. Ini karena kita baru memanggil targetnya saja, sama dengan ini sebelumnya. Sebelumnya itu yaitu untuk yang di sini show map location yang pertama sama show marker ini ya. Ini yang di nomor 25 F025. Ya, ini sudah tampak di sini. Sekarang kita mau menampilkan eh, markernya. Oke. Markernya yang mau kita tampilkan misalnya tadi di sini Darwinnya atau kota-kota lain lagi di sini, oke, itu bisa kita tampilkan. Jadi kita buat dulu markernya. Ini di sini di bawah sini kita ini di state dulu. Oke. Kita buat namanya itu marker 1. Nah, marker grupnya itu marker 1. Mau marker 2, marker 3 nggak apa-apa. Kebetulan tadi sudah saya bikin marker 1 jadi masih ada di sini marker 1. Add. Oke. Di sini marker. Oke. Marker ID. Marker ID-nya itu ini. Oke. Yang pertama kita tunjuk aja langsung yang tadi titik senternya itu, yaitu tadi Darwin Australia ini namanya show location 1 ya. Di sini show location 1. Itu string karena dia mau apa namanya string. Oke. Kemudian ini eh, positionnya, position yaitu tadi show location 1 dari Australia. Ini ID ini kan unik, mau ditaruh 1, 2, 3, tapi kalau udah kita taruh sama dengan ID itu kan pasti unik, karena show location yang marker ini kan beda ini, jadi dia sudah unik. Tapi kalau mau ditaruh eh, indeks 1, 2, 3 dan selanjutnya di marker ini no problem. Setelah positioning itu baru kita taruh infonya apa, yaitu info window. Jadi info window, kita masukkan di sini title-nya. Title-nya itu tadi Darwin. Oke, yang title-nya ini ya. Kemudian kita bikin yang kedua snippet-nya. Oke, sini Australia. Oke, coba kita save. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke. Kemudian marker 1 yang kita buat ini kita masukkan dia di Google Map. Google Map ini
show location Google. Marker, ini tadi marker 1. Oke, sip. Nah, jadi sudah nampak yang Darwin tadi di sini, ya, Darwin Australia. Oke, untuk dia menjadi multi marker, yang nomor 2 ini kita copy paste saja ini ya, marker satunya ini kita taruh untuk posisi yang kedua. Ini kita kasih dulu filternya ataupun pemisahnya. Oke. Berikutnya ini Medan Indonesia. Medan itu tadi 1 Darwin ya, nomor 2 aja dulu. Nanti baru itu. Nomor 2 itu sini Australia, so location 2. So location 2 itu adalah ini Sydney, Australia. Oke. Jadi kalau kita save ini sini Australia di sini pun akan nambah nanti posisi markernya. Oh, dia harus di reload ya kalau marker. Kita tengok dulu. Oh, di sini masih 1 ya, 2. Sorry. Ini harus kita ganti 2. 2, 2, 2. Oke. Kalau di penunjang teori tadi 2, bisa kita tambah hanya 2 ya. Sama ini. Nah, ini adalah ini Australia, Darwin Australia, tambah 1 lagi misalnya Medan. Yang nomor 3, kita copy di sini. Ini Medan itu location 3. Dari sini location 3. Ini location 3. Ini namanya Medan Indonesia. Oke, itu adalah kita setelah selesai membuat marker. Jadi markernya yang ini 2, ini kita tambahkan jadi 3 ya. Ada di sini Darwin, ada sini, ada apa, no problem lah. Di materi PowerPoint kita taruh 2, di sini 3. Apa-apa. Oke, selanjutnya setelah itu kita buat markernya sebanyak 3 marker. Ini kok agak lambat hari ini. Belum muncul dia. 3, 3, 3, 3. Coba kita run lagi aja. Stop. Oke, run. Oke, kita run ulang. Udah. Oke, sambil ini kita tunggu untuk markernya tampil. Selanjutnya kita akan melakukan sesuai judul di sini marker ini map types control ya. Map type control itu maksudnya tipe map itu dia normal ataupun map jalan seperti peta.
kemudian bisa kita rubah juga dia menjadi view satelit. Nah, jadi kalau view satelit sebenarnya kalau dari dalam itu kan dia ditanam ya, hardcode istilahnya, ditanam skripnya supaya dia menjadi virtual device-nya lagi apa namanya lagi restart, jadi makanya tadi agak lama. Ini pun harusnya restart dulu dia baru turun. Tadi memang kita reset dulu dia semua ini supaya memori-memori yang lama itu nggak numpuk di dalam supaya lebih cepat. Tapi sudah jalan sini, oke nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat sambil ini jalan ya. Itu ini script format type control. Jadi kita itu bisa mengontrol mode satelit ataupun mode map dari tekan tombol ini. Ditekan dia misalnya jadi mode satelit, ditekan sekali lagi menjadi mode normal ataupun peta biasa gitu. Oke, ini coba kita tengok dulu. Ini masih running ya. Ini kita tunggu sebenarnya. Cuman jadi agak lama gara-gara sebelumnya ini sudah terlalu lama laptopnya running dan belum kita refresh tadi apa termasuk flutternya sama ini sehingga dia numpuk-numpuk di dalam jadi lama. Mudah-mudahan tidak terlalu lama biar bisa kita lanjutkan. Oke, kita tunggu sebentar lagi untuk up-nya. Setelah up dia nanti baru kita siapkan apa namanya? Kita buatkan floating point untuk oke, sudah mau tampil kayaknya. Kita tunggu rekan-rekan sebentar lagi supaya tidak numpuk menjadi terlalu lama. Oke, sudah mau tampil. Dalam beberapa detik lagi kita akan bisa melihat hasilnya. Oke, Google Maps sudah tampil. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan buatkan di sini floating point-nya, seperti yang di sini tadi ya. Nah, ini floating point supaya bisa ditekan di tombol, ganti dia mode satelit, kemudian mode normal gitu. Kita akan buatkan itu. Oke, kita masuk ke build context di sini. Oke, ini tadi children, Google Map. Oke, ini Google Map-nya. Sekarang kita bikinkan di sini floating point-nya. Oke, ini. Oke, ini kita kasih nama ya. Kita kasih nama map type. Jadi underscore, ini hanya nama saja. On, ini map type, map type, button press. Oke. Jadi nanti kita bikinkan fungsi ini pada saat dia ditekan akan apa namanya? Menjalankan fungsi itu. Oke, jadi ini kita buatkan dulu. Copy-nya kita buatkan dulu fungsinya. Kalau kita buat fungsinya tentu kita harus di bawah sini. Nah ini kita buatkan aja di bawah ini fungsinya. Itu fungsi map type.
Oke, map type. Current. Ini nama fungsinya ya, kita taruh di sini. Untuk fungsi ini. Map type. Namanya terserah kita aja sebenarnya, mau kita kasih apa namanya. Ini keadaan pertama adalah map type-nya itu normal. Nggak muncul deh. Map type normal. Oh, ini huruf besar map type. Nah, ini dia. Normal. Oke. Kemudian fungsi yang tadi ya, void copy, oke masih ada. Nah, ini if else-nya. Selanjutnya kita bikinkan if else-nya, itu set state. Ini current type, kita copy aja, atau ini udah current type, nah, sama dengan underscore current type. Map type kok lambat, normal. Oke. Jadi apabila normal dia, lakukan map type. Ini satelit dulu boleh. Kemudian jika tidak, map type normal. Map type normal. Oke, fungsinya udah selesai kita bangun. Kemudian di sini tadi Google Map ya, itu kita buatkan map type-nya sini. Map type yang kita bangun tadi fungsinya di atas, biasanya di sini kan ditaruh map type normal. Ini kan adalah map type-nya kita ambil dari fungsi ini tadi, yang kayak flip-flop itu, gonta-ganti ini. Biasanya kan kalau di sini map type ini sebelum ada fungsi, yang kita lakukan adalah, kita ini dulu ya, ini misalnya map type di sini, yang kita lakukan di sini biasanya kan nah ini, misalnya saya taruh map type normal atau satelit, saya taruh gini. Ini namanya hardcode, kita tanam dia dari dalam, ya kan? Kalau kita run dia nanti, ya hanya satelit aja dia bisa. Nah, ini udah menjadi satelitnya ini. Nah, ini, ya. Tapi dia tidak bisa kita gonta-ganti nanti dari sini. Jadi supaya bisa digonta-ganti, ya ini kita taruhkan, bisa dikontrol dari luar maksudnya. Ini yang hardcode-nya kita remark atau kita buang, kita kasih yang melalui fungsi di sini. Time. Oke. Kemudian selanjutnya yang kita taruhkan tadi floating point-nya itu mana ini? Floating point on press, kita kasih dia apa ikonnya gitu. On press, ini dulu ya. Oke. Selanjutnya on press itu kita kasih dulu background color-nya apa itu ikonnya. Background color, colors,
green. Oke. Setelah itu kita apa namanya itu? Ikonnya apa? Child, icon, icons. Loh, nggak muncul nih. Oh, lambat. Icons, kita taruh iconsnya itu berupa map ya. Icons, map. Oke. Kemudian size-nya atau di luar juga bisa map size 30. Oke, sip. Nah, ini coba kita reload. Ini sudah ada. Tinggal kita mau mengatur mau kita letakkan di mana ini floating point-nya. Oke, habis ini kita kita mau letak di mana nanti kita set. Ini kita run dulu. Oke, udah mau muncul ya. Ini kan modenya sekarang mode map. Kalau mode satelit tinggal kita klik ini, dia akan berubah ke mode satelit. Kalau kita klik sekali lagi di sini atau kita tap sekali lagi, berubah menjadi map. Oke ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita atur, misalkan bahwa map ini mau kita letakkan misalnya di pojok bawah sini, biar sejajar dengan ini. Oke. Itu kita bungkus dia dengan position. Jadi mana dia? Ini floating point-nya, refactor. Karena di sini tidak ada positioned, jadi kita taruh center dulu, baru centernya kita ganti dengan position. Nah ini positioned ya. Oke. Dengan positioned ini bisa tunggu, ini bisa kita atur dia. Kalau mau kita taruh ke bawah tentu button ya. Buttonnya itu misalnya 30 misalkan ya. Kemudian habis button ini bisa kita taruh juga height-nya. Intinya misalnya 50. Sip. Hop. Dia button tingginya kurang ya. Buttonnya ini ke bawah, height-nya 50 kurang dia, ya kita tambah saja. Misalnya 70. Oke. Atau 80 di sini 40. Oke, ini nanti tinggal bisa disesuaikan. Ini udah datar ya. Ini bisa kita setting-setting posisinya di mana berada. Ini masih jalan. Mau kita taruh di sini, tapi banyak cara. Tapi kalau yang ini lebih fleksibel ini positionnya ini bisa kita geser-geser dia mau kemana yang kita inginkan. Oke, karena ini tadi udah kita bikinkan pakai stack, ini bisa aja kita mau bikin lagi apa namanya yang kita inginkan kayak ini tadi ya. Jadi kita bikin lagi di sini misalkan kayak di sini positioned ini up ya positioned
Ini stylenya itu teks. Yang di sini tulisannya by medium. Oke, sambil bisa kita lihat, ini kita save dulu biar nampak tulisannya. Ini di sini tinggal kita mau ngatur. Ini mau kita taruh di mana tulisan ini? Misalkan di sini. Oke, ini hide. Oke, kita taruh misalnya di sisi kanan, right. Ini misalnya 10. Sisi kanan ini 10 dari sisi kanan tulisan ini, terus dari atas ke bawah misalnya 10 juga. Yaitu top. Top. Top 10. Nah, udah. Jadi sudah bisa kita bikinkan floating point ini untuk mengatur map type ini dari dalam dari luar gitu. Oke, sudah. Sip, kita simpan. Kemudian kita lanjut beberapa lagi di materi ini ya. Ini kita coba lihat dari awal. Ini tadi udah saya jelasin. Kemudian ini multi marker, markernya ini ya, tinggal kita tambah-tambah aja di sini. Oke, kemudian ini tadi untuk stack supaya bisa dia overlap ini marker, di atasnya ada floating point, di atasnya Google Maps ini juga ada tulisan ya. Ini kita harus menggunakan stack. Stack itu settingannya ini banyak, bisa left, top, right, bottom, width, height dan sebagainya. Kemudian ini tadi kita membuat script for map type control supaya ini map type yang bisa dikontrol dari luar. Jadi tidak kita tanam hardcode-nya, ini codingannya untuk mengontrol ini. Kemudian ini kita sekarang mengatur daripada bearing. Bearing itu adalah kamera point. Jadi kamera point itu titiknya kamera ini ditaruh di mana. Jadi misalkan ini ya, untuk posisi bearingnya 0, kamera point dari north, dari utara. Berarti kameranya dari sisi sini, dari utara. Kalau dari selatan nanti dari sini. Nah, itu bisa kita buktikan. Oke, kita setting dulu. Tapi dengan syarat, ini tiltnya ini harus kita setting dulu di atas 0, lebih besar dari 0. Karena kalau tiltnya ini, kita tengok dulu tiltnya. Kalau tiltnya itu 0, dia itu kamera itu directly facing to the earth. Jadi langsung dia, ini dia, kalau dia tiltnya 0, dia langsung menuju ini. Jadi tidak ada apa utara selatannya itu tidak nampak, atau utara, timur, selatan mata anginnya tidak nampak. Tapi dengan tiltnya misalnya lebih dari 0 atau kita taruh 90, itu mau kita kameranya itu mau dari utara, dari selatan, timur, barat, atau barat daya dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Oke. Jadi untuk ini kita set dulu tiltnya itu, posisinya itu misalkan di sini 90. Oke, jadi kita set dulu ya. Tiltnya kamera 90. Oke, ini kita taruh dulu. Yang kita tampilkan, kita bikin dulu apa tadi sini, kalau di penunjang teori ini apa yang mau nampak di sini? Oh, Darwin ya. Oke. Darwin Australia. Oke. Jadi ini kita remark dulu ya biar nampak dia enak. Ini saya remark dulu. Jadi hanya satu aja yang muncul sini, itu Darwin Australia. Jadi sini pun nanti hanya Darwin Australia aja yang muncul. Sini, oke ya. Kemudian ini hanya satu, tapi kita set dulu dia mana, dia sini. Google ini. Google Map.
Jadi untuk posisi Google Map-nya ini kita set dulu dia rekan-rekan. Baik, maaf agak lambat tadi dikit. Kamera position di sini ya, misalnya kita ini dulu ya, zoomnya kita ambil dulu 0, masih bawaan ya. Kemudian tadi ini kalau didekatkan di sini kan banyak ini ya, ini yang 4 ini. Baru tiltnya itu tadi kita set dulu 90 ya, tiltnya 90.0 karena dia kita kasih koma dulu ya. Udah ya. Ini karena double ya, tiltnya zoomnya udah bearing sekarang, bearing kita kasih 0.0. Maaf ini kok hilang pula tadi dari sini tiltnya, tilt 90.0. Oke, sip. Kita reload dulu. Jadi biar enak menjelaskannya itu sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini kan kameranya dari utara ini, dari north nih. Kalau bearingnya 0, ini kan saya bikin sekarang bearingnya 0 nih. Bearingnya 0, ya kamera sekarang datang dari utara. Coba kita lihat. Nah ini, ya dia nyorotnya dari sini, makanya ini posisi ini. Sekarang kalau saya pindahkan dia kameranya, nah ini kan udah sama ya, ini udah sama. Nah sekarang kalau saya bearingnya saya taruh 90 derajat, nanti dia dari posisi arah timur. Jadi saya gantilah ini, bearingnya itu 90, saya save. Nah setelah di save, kemudian ini kita lakukan restart. Oke. Ini nanti akan seperti ini, 90 derajat dari east, dari posisi timur. Nah, oke. Kemudian kalau kita taruh dia ke posisi 180 derajat, nah dia nyoroknya dari bawah, dari selatan. Ini yang dulu nampak, baru ini belakangan. Coba kita taruh satu lagi aja ya. Nanti rekan-rekan bisa ganti ini derajatnya sampai posisi berapa. Saya ganti di sini bearingnya 180. Kalau ganti 180 dia posisinya ke sini. Jadi yang sininya dulu nampak. Jadi Indonesia nanti ada di bawahnya. Nah ini nanti sebelah sini di bawah. Australia, benua Australia yang di atasnya. Ini reload dulu. Ini sudah. Oke, sekali lagi 3 contoh aja kita bikin. Yang selanjutnya nanti rekan-rekan bisa mencoba. Misalkan kalau dia 360 berapa 270 derajat, kalau 360 derajat ya balik lagi ke sini ya kan. Putaran 360. Nah, ini udah dari selatan. Dari sini nengoknya kita duluan, tentu makanya kalau dia diputar ini ke sini ke selatan, makanya Indonesia jadi posisi ada di bawah di sini Indonesia. Oke, itu untuk menjelaskan bearing sistemnya. Kemudian selanjutnya bearing itu bisa juga nanti kita ambil bearingnya itu untuk zoom ke apa?
ke dalam, tapi sama saja dengan caranya tadi ya. Ini untuk posisi zoomnya itu mode satelit. Miringnya 0, ini kalau kita taruh dia tadi ke 180, jadi posisinya itu nanti terbalik. Ini kan di bawah apanya ya, markernya. Ini sekarang dia kan udah posisi di atas laut. Ini lautnya, ini di atas, ini lautnya di sini, ini di bawah. Jadi ini bisa kita set. Itu adalah fungsi bearing. Kemudian target. Nah, target seperti saya bilang tadi, ini target kameranya itu mau kemana. Jadi kalau kita taruh tadi dia ke Darwin, ya kita taruhlah di sini targetnya itu posisinya ke Darwin, seperti ini tadi ya. Kita tengok targetnya itu initial camera position, location 1. Location 1 itu adalah di posisi ini location 1 mana? Location 1. Ah ini. Location 1 itu kan adalah Darwin Australia, makanya kameranya itu mengarah ke Darwin Australia. Kalau kita taruh kita rubah posisi 1 itu nanti misalnya di Medan, kita taruh di sini. Misalkan ini posisi 1 Medan, ini kita remark posisi ini, kita ganti posisi 1, kita save. Oke, ini kita reload. Maka nanti posisinya itu sudah menuju Medan dan remarknya pun Medan, karena sama posisinya itu sama dengan marker itu, markernya nanti di sini kan, nah ini. Tapi nanti tulisannya ini nanti 1 itu ya udah ganti Medan di sini ya. Tapi nggak kita remark lah. Jadi kalau mau kita taruh sini ya di sini ya Medan, ini Indonesia. Ini kok nah, kita stop. Agak lambat ya. Ini kalau kita stop, oke kita run lagi. Ini kan bisa kita lihat di sini. So location 1 itu adalah Medan itu di sini 3. Berarti ini kita remark dulu lagi. Sorry, makanya tadi salah gitu ya. Ini 1. Nah, satunya menjadi ke Medan, dia nanti menuju ke Medan gitu. Jadi kan tadi masih Australia ini di sini. Kemudian ininya kita normalkan aja dulu. Ini tiltnya 0, bearingnya di sini juga 0. Jadi biar nampak bahwa yang disorot itu adalah di sini Medan, Indonesia. Oke, nanti kita kembalikan lagi. Oke, sambil jalan ini kita coba tengok lagi di materi kita. Kamera position, mana yang disorot. Ini tadi kita udah mengarahkan tadinya ini di Australia karena kita sorot dia lokasinya Australia, tapi sekarang kita sorot dia ke Medan, nanti Medannya atau Indonesia, Pulau Sumateranya Medan ada di tengah nanti. Oke, ini udah mau selesai, kita tengok dulu ini hasilnya. Nah ini Medan Indonesia. Jadi kalau kita zoom ini, dia nanti menuju Medan dia. Nah ini Medan. Atau mau kita taruh mode satelitnya di sini, nah inilah posisi yang di Medan tadi. Oke, kita kembalikan sehingga nanti apabila rekan-rekan melakukan tidak salah lagi. Ini jadi 1 2 3 tadi ya, 2 sini 3.
Kemudian ini kita kembalikan biar nampaknya semuanya. Oke. Kita lanjut. Target kamera, kemudian tiltnya tadi sudah juga. Ini ya. Jadi kalau tiltnya itu 0, seolah-olah kamera itu datang dari atas dari atas tanpa sudut. Jadi inilah tiltnya 0. Tapi kalau kita kasih tiltnya 90 derajat, jadi utara selatannya berfungsi. Ini mengambil daripada posisi selatan karena bearingnya 180. Kalau bearingnya itu 90, nanti dia dari utara. Nah, jadi kenapa perbedaannya kalau kita rubah posisi bearingnya gitu. Itu angle satelit, sudut satelitnya dari mana gitu. Oke, kemudian untuk zoomnya itu bisa kita set. Nah, seperti ini zoomnya 0 ya. Apabila kita taruh dia, kita taruh plusnya ini, kita tambah-tambah zoomnya dari 0, 1, 2, 3 sampai posisi misalnya di sini berapa 15, ya ini udah nampak posisi diperbesarnya gitu. Oke, selanjutnya, oke itu rekan-rekan untuk Google Map Flutter-nya yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk setelah ini nanti yang nomor 2, nomor 3 itu kita Google Map kita mengquery data long-nya itu dari database. Dan nanti selanjutnya ini masih bisa berkembang lagi. Oke rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah list of project yang sudah mengenai Flutter. Ini dari project F000 sampai F001 sampai sekarang F0025 dan yang barusan adalah F0026. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di subscribe, like, and share. Oke, demikian. Bye-bye. See you.